Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa setahun telah berlalu di penghujung tahun 2020 ini, di mana kita semua merasakan kondisi yang prihatin karena masa pandemi COVID-19. Namun kerinduan mendalam di dalam hati kita masing-masing untuk tetap bisa merayakan ibadah dan perayaan Natal di situasi dan kondisi yang terbatas ini. Marilah kita memasuki panggilan ibadah. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria istrinya yang sedang hamil itu berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Marilah kita semua mengawali ibadah dan perayaan Natal pada saat ini dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 102 bait yang pertama, di dalam palungan. Hari ini adalah hari di mana kita mengingat kembali kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 101 1-2, alam raya berkumandang. Dari gunung
Ibadah Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Dipersilahkan duduk. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, "Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Yesaya 9 ayat 5 sampai 9. Hari ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir, Penasehat Agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita sambut dengan kita memujikan nama Tuhan. Yesus telah lahir. Allah yang maha murah, malaikat-Mu telah menembus pekatnya malam dan menyanyikan berita bahwa Kristus lahir di Betlehem. Maka sekarang tembusi jugalah kegelapan hati kami, agar berita cinta kasih-Mu boleh terus terdengar.
Ya Allah, di malam yang penuh sukacita dan pengharapan, kami menantikan kedatangan Sang Anak yang kelahirannya telah dinubuatkan para nabi, diberitakan oleh para malaikat, dan disorakkan para gembala. Bukalah mata kami agar dapat melihat cinta kasih-Mu yang ajaib, dan bangkitkanlah roh kesukaan dalam diri kami. Allah pengasih, dalam keheningan malam ini, jamahlah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menemukan kebenaran dari cinta kasih-Mu yang ajaib di dalam Yesus Kristus. Mampukanlah kami untuk membuka diri dan menjadi tempat bagi cinta kasih-Mu. Mari kita nyalakan lilin ini untuk memberitakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengenyahkan kegelapan dunia untuk selama-lamanya. Melalui kelahiran Yesus Kristus, terang dunia. Menyanyikan Malam Kudus. Untuk penyalaan lilin yang pertama, wakil dari PHMJ Bapak Prapto Hari, disilakan. Penyalaan lilin yang kedua oleh Bapak Pendeta, disilakan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan,
Mari dalam sukacita Natal yang kita bangun pada saat ini, kita hayati sabda Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena berkat dan pertolongan-Mu, kami masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga saat ini, kami boleh bersatu hati untuk menghayati kebaikan Tuhan, mengingat kembali karya Tuhan yang luar biasa, Allah yang turun ke dunia, menjelma menjadi manusia untuk memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih atas semua yang sudah Tuhan berikan untuk kami saat ini. Dalam sukacita Natal yang kami bangun pada saat ini, ya Tuhan, perkenankan kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Mampukan kami untuk memahami sabda-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan berkat melalui ibadah ini. Dan hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjabarkan sabda-Mu, Tuhan berkati, sehingga apa yang terungkap hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengar dan kita renungkan pada saat ini, kita perhatikan dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang demikian sabda Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita masih dapat bersama membangun ibadah dan juga membangun sukacita dalam Natal tahun ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya menyukai warna gelap? Mungkin di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara semua menyukai warna yang gelap. Karena tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah ini suka dengan warna tersebut. Dalam dunia fashion, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, warna gelap itu berarti stylish, elegan, dan seksi. Itu kata beberapa orang yang berpendapat di dunia fashion. Hitam misalnya
yang merupakan warna gelap, menjadi andalan bagi mereka yang berbadan besar. Sehingga ketika memakai warna ini paling tidak bisa menyamarkan badannya. Mungkin kelihatan agak langsing lah begitu. Itu kalau dunia fashion. Hitam atau warna gelap juga mencerminkan atau menggambarkan kekuatan dan keanggunan. Jadi tidak salah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau di dalam dunia fashion Bapak Ibu dan saudara-saudara menyukai warna yang gelap. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada saat ini juga muncul tren baru, yaitu dalam hal cat ruangan. Ada tren baru bahwa ruangan itu dicat dengan warna gelap atau warna hitam. Ketika penataan cahaya itu baik, ketika penataannya itu tepat, maka ruangan pun akan menjadi baik. Tidak hanya cat ruangan Bapak Ibu dan saudara-saudara, furniture juga demikian. Ada tren warna yang gelap atau warna hitam. Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara juga menyukainya? Tentu sah-sah saja Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menyukai warna yang gelap atau warna hitam sebagai warna favorit panjenengan semua, adalah sah-sah saja. Tetapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan adalah ketika yang dirasakan, ketika yang dialami adalah kegelapan hidup atau kegelapan hati. Tentu ini akan jadi persoalan. Kita bisa saja menyukai warna gelap untuk fashion kita, untuk furniture kita, dan juga untuk ruangan kita. Tetapi kalau yang namanya kegelapan dalam hidup, kegelapan dalam hati, nah tentu ini akan jadi persoalan. Bagaimana kita menanggapi kegelapan hidup, kegelapan hati ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih? Mari kita perhatikan firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini. Ternyata Tuhan peduli dengan kegelapan hati manusia. Tuhan peduli dengan kegelapan hidup manusia. Sehingga melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan umatnya. Tuhan juga memberikan pengharapan serta penghiburan bagi umat kepunyaannya. Mari kita perhatikan ayat yang pertama tadi. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini adalah nubuat yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, bahwa umat yang berada di dalam kegelapan kehidupan, kegelapan hati, akan mendapatkan terang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu ini menjadi berita yang luar biasa, kabar yang baik untuk umat kepunyaannya yang memang pada saat itu sedang mengalami kegelapan hidup, kegelapan hati, kegelapan pikiran. Ini adalah pengharapan dan berita sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab kegelapan ini melambangkan kejahatan, melambangkan dosa, melambangkan kehukuman, kesukaran, ketidakpastian, dan kematian. Sebaliknya Alkitab memakai kata terang sebagai lambang kehidupan kekal, keselamatan, pengampunan, sukacita, kebenaran,
dan segala sesuatu yang baik. Itulah yang diberitakan. Siapakah sang terang yang dimaksud? Tidak lain adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak lain adalah Allah yang turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, Sang Immanuel. Itulah yang disebut sebagai terang dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dari Injil-Injil yang boleh kita baca, Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Ini menunjukkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa yang dimaksud terang seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya tadi, ini menuju pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ialah yang dapat mengubah kegelapan hati setiap pribadi menjadi terang, menjadi sukacita. Sebagai umatnya yang hidup di zaman ini, apakah pada saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua juga merasakan adanya kegelapan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua? Apakah kegelapan juga mewarnai kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua? Apakah kesulitan yang kita hadapi pada saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 itu juga menimbulkan kegelapan hidup saudara-saudara semua? Dalam sukacita Natal yang kita lakukan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita semua diingatkan bahwa Sang Terang itu sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Allah yang menjadi manusia, Sang Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang ada di antara kita, betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Jika saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara merasa dalam kehidupan Bapak, Ibu gelap, tidak ada terang sama sekali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara diajak untuk membuka hati, membuka diri, supaya Sang Terang bekerja di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Mari kita sambut Sang Terang itu dengan penuh sukacita, sehingga hidup kita juga senantiasa mendapatkan kekuatan dan kemampuan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada saat ini dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 bait 1 dan 2. Kita surga bergema. Damai dan sejahtera Tuhan
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita saksikan persembahan pujian dari tim paduan suara jemaat. Monggo sami nderek Gusti. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan yang akan kita serahkan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 119 ayat yang pertama, hai dunia gembiralah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita satukan hati. Kita bersama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan atas sukacita Natal yang boleh kami bangun pada saat ini, karena Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami, sehingga kami boleh merayakan Natal kami dengan penuh sukacita, meskipun dalam kesederhanaan kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Natal ini juga boleh menjadikan kekuatan dan semangat bagi kami semua, sehingga
kami mampu untuk melepaskan diri dari berbagai macam kegelapan, dan hanya terang saja yang berkuasa atas kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Sambirejo dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati dalam setiap langkah kehidupannya, dalam setiap pergumulan yang dihadapi, yang dapat menjadikan kehidupannya gelap. Tuhan senantiasa memberikan kemampuan, memberikan jalan keluar, memberikan terang untuk setiap persoalan dan kehidupan yang mereka hadapi, sehingga sukacita dan damai sejahtera juga boleh mereka rasakan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk gereja milik Tuhan, GKJW Jemaat Sambirejo, dalam setiap tugas tanggung jawab pelayan. Tuhan juga menyertai dan memberkati untuk setiap pelayan, majelis jemaat, pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus pepantan, dan saudara-saudara kami yang lain yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Bersama dengan seluruh warga jemaat Sambirejo dimanapun berada, kami boleh membangun persekutuan kami ini menjadi semakin indah. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di masa pandemi ini. Tuhan juga menolong dan menyertai setiap kami, menyertai seluruh warga jemaat Sambirejo, sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik, meskipun masih ada pembatasan-pembatasan yang harus kami hadapi. Pada saat ini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Apa yang sudah terkumpul, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa nyata dan melimpah untuk mereka. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia ini yang masih bergelut dengan pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan untuk bangsa ini, supaya kami dapat bertahan menghadapi pandemi ini. Demikian juga upaya-upaya untuk mengatasi pandemi, biarlah boleh kami lakukan dengan baik. Kami, umat kepunyaan-Mu, sebagai bagian dari bangsa ini, juga boleh mendukung program pemerintah dalam mentaati protokol kesehatan. Demikian juga upaya pemerintah untuk mendapatkan vaksin. Tuhan juga memberkati, sehingga seluruh warga masyarakat boleh mendapatkan vaksin ini, sehingga kami dimampukan untuk bertahan terhadap COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri sukacita Natal kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan lindungi dalam perjalanan kami, hingga kami sampai di tempat tujuan kami dengan selamat, dan boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami yang lainnya. Inilah kami ya Tuhan, inilah doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima pengutusan yang demikian. Dunia membutuhkan cinta. Marilah kita menaburkan cinta Tuhan, Buatlah dunia bergembira. karena Yesus Kristus telah lahir. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 120 bait yang pertama. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Arahkanlah hatimu pada cinta Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang mencintai kami. Jadilah saksi cinta Yesus Kristus yang penuh pengorbanan. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Kini arahkanlah hati Bapak Ibu dan Saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan, agar mampu berbagi cinta Tuhan di bumi, sekarang dan selamanya. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 120 bait yang kedua. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di
Jemaat terkasih, demikian ibadah Natal pada saat ini. Kami atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Jemaat Sambirjo mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus yang dengan cintanya menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.